wabarakatuh. Saya Siti Rahma, saya dari kelas 11 Agama. Saya akan sedikit menjelaskan tentang integrasi dan reintegrasi sosial sebagai upaya pencegahan masalah konflik dan kekerasan. Integrasi sosial menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi dapat diartikan sebagai pembaharuan hingga menjadi kesatuan, dan sosial diartikan sebagai proses integrasi tersebut ditunjukkan kepada setiap individu atau kelompok secara luas. Syarat-syarat terbentuknya integrasi sosial menurut William dan Mayer. Pertama, anggota masyarakat sadar bahwa mereka telah berhasil memenuhi kebutuhan mereka. Kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan mengenai norma dan nilai sosial. Yang ketiga, norma dan nilai sosial tersebut berlaku cukup lama, tidak mudah berubah, dan konsisten. Proses terwujudnya integrasi sosial ada 4 fase. Yang pertama, konflik menuju akomodasi. Peredaman konflik dan kekerasan dan selalu dengan cara melakukan akomodasi yang disesuaikan dengan sumber atau akar konflik. Yang kedua, akomodasi menuju koordinasi. Kerjasama terbentuk karena adanya kesadaran bersama dengan membuat kesepakatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, kerjasama menuju koordinasi. Pelaksanaan koordinasi hendaknya mengedepankan kerjasama yang telah tercipta supaya terarah dan sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang keempat, koordinasi menuju asimilasi. Asimilasi terjadi melalui 2 tahap. Tahap pertama, adanya perubahan nilai budaya pada tiap-tiap kelompok. Kedua, terjadi penerimaan cara hidup yang baru. Bentuk-bentuk integrasi sosial yang pertama, integrasi normatif terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, integrasi fungsional terbentuk karena adanya ketergantungan antara kelompok. Yang ketiga, integrasi koersif terbentuk karena adanya paksaan dari pihak-pihak yang memiliki kekuasaan. Faktor pendorong integrasi sosial yang pertama, besar kecilnya kelompok. Yang kedua, homogenitas kelompok. Ketiga, aktivitas komunikasi. Keempat, mobilitas geografi. Pihak yang terlibat dalam proses integrasi sosial. Yang pertama, pihak dari dalam. Yang kedua, pihak dari luar. Reintegrasi sosial dapat diartikan sebagai proses berintegrasi kelompok-kelompok yang pernah terlibat konflik sosial dalam suatu kesatuan masyarakat, atau juga upaya untuk membangun kepercayaan antara pihak yang terlibat konflik agar bersatu kembali. Faktor pendorong reintegrasi. Pertama, konflik dan kekerasan terjadi kembali dalam masyarakat. Yang kedua, terjadinya permintaan untuk membangun kembali hubungan atau masyarakat yang bercerai-berai. Ketiga, keinginan menciptakan kembali kondisi aman dan tentram. Proses pelaksanaan reintegrasi. Pertama, membangun kepercayaan antara pihak yang terlibat. Kedua, penguatan identitas bersama. Ketiga, penguatan melalui kegiatan bersama. Keempat, membuat kebijakan pemerintah yang berorientasi. Konflik dan kekerasan yang membutuhkan proses integrasi dan reintegrasi sosial. Yang pertama itu konflik dan kekerasan di tingkat lokal, merupakan konflik dan kekerasan yang terjadi di antara individu atau antara kelompok dalam lingkup atau skala wilayah yang relatif sempit. Misalnya itu satu desa, satu kelurahan, satu kecamatan. Yang kedua itu konflik dan kekerasan di tingkat nasional, adalah konflik yang terjadi antara kelompok masyarakat yang berbeda dalam suatu negara. Yang ketiga, konflik dan kekerasan tingkat internasional, adalah konflik yang melibatkan 2 negara berdampak luar biasa.